Roy Suryo kan dulu residivis, pernah di penjara kan untuk Ya, kasus oh itu ITE. residivis. Iya kan, Ya, residivis. Nah, itu kan kalau dia ternyata nanti kena pasal yang sama, itu bisa di, dinaikkan, ditambahkan sepertiganya tambahkan lagi. hukumannya kan. Ya, Terus betul. juga ini seberapa jauh akan ditahan dan lain-lain. Ya, Itu nanti saya pengen membahas itu dengan Pak boleh. Itu Suhadi. menarik. Sudah sebut praper, ya pra peradilan. Ada juga misalnya nanti tiba-tiba dilakukan, ya siapa tahu. Seperti kemarin kan ada abolisi, ada amnesti. Kalau amnesti kan harus dihukum dulu, itu atau ada abolisi, atau ada deponering. Yang paling menurut Anda paling berpotensi untuk kasus Anda? Tunggu tanggal mainnya. Oke. Berarti Anda masuk ke dalam bersama dengan Dr. Tifa. Ya, klaster peneliti. Klaster peneliti. Klaster peneliti yang dikriminalisasi. Anda merasa Oh iyalah, itu kan melakukan penelitian, itu kan ada jaminan dari Declaration of Human Rights. Dijamin juga dari Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28F. Dijamin juga di kebebasan orang untuk keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 14 tahun 2008. Karena yang kami teliti itu adalah dokumen publik. Kecuali itu dokumen private, dokumen rahasia kita bocorkan. Itu dokumen publik. Disebarluaskan, sudah disebarluaskan oleh orang lain. Kita hanya meneliti itu benar apa enggak. Nah gitu. Jadi ya kami dikriminalisasi doang. Tapi nggak apa-apa lah, biarkan saja masyarakat yang menilai. Secara kebetulan menyatakan undangan kualifikasi oleh Polda di dalam beberapa pasal-pasal yang dituduhkan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah Saudara Joko Widodo. Kami sudah melakukan penelaahan terhadap undangan kualifikasi tersebut dan mutlak ya secara absolut bahwa kami tidak terlibat sama sekali dengan pasal-pasal yang dituduhkan itu. Nah, oleh karena itu justru ketika ada sebuah peristiwa tindak pidana korupsi dan kemudian pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto memberikan kebijakannya untuk memberikan menggunakan hak abolisinya dan kemudian memberikan amnesti, maka kepada kami tentu saja semestinya lebih dari itu. Barangkali kalau dilihat dari pasal-pasal yang dikenakan, ya, saya menduga ini Roy bukan hanya memframing tentang ijazah, tapi juga barangkali ini dugaan saya. Nanti kita lihat di persidangan, ya. Roy ini merubah ijazahnya Pak Jokowi dulu. Ini dugaan saya masih ya. Ini masih praduga. Karena pasal 35, pasal 32 itu kan arahnya ke sana, ya. Merubah ya bentuk-bentuk tertentu, ya, terus kemudian disebarkan dan lain sebagainya. Berarti ada kesan bahwa ijazah yang dikatakan atau yang diramaikan itu palsu, itu mungkin memang sudah dirancang sedemikian rupa. Ada grand skenario gitu loh, ya. Karena kenapa? Kok kalau dikatakan dia sebagai seorang peneliti, kok seperti itu gitu ya? Belum melihat ijazah, tapi sudah mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ya. Nah, pada waktu ditanya oleh media, mana buktinya? Nah, ini buktinya katanya. Ada ini. Nah, ini kan berubah-ubah nih. Ada yang dari pramuka berbeda lagi. Terus kemudian ada yang belum lama dari KPU beda lagi. Ada yang katanya dari teman-temannya beda lagi. Berarti dugaan saya, ini berarti yang beredar bukan hanya satu ijazah yang difotokopi, itu yang dijadikan sumber berita oleh Roy Suryo. Ini kita lihat nanti. Nah, nanti juga kita akan bahas pasal-pasal yang menarik. Karena ada ancaman yang sampai 12 tahun loh. Dengan denda 12 miliar. Kemarin kita cari ke Dieng belum Belum dapat. Berarti nggak valid info A1-nya. Iya. Mungkin ternyata itu info A2. Dan jangan di Gunung Kidul nanti kita cari. Ya. Emang ke Gunung Kidul lagi nih. Setelah dari Kepil kita lanjut ke Jogja dan ke Gunung Kidul. Oke. Jadi, siapa bohirnya? Bohirnya Rismon Sianipar. Ya. Karena satu ini lolos nih, yang namanya Michael Sinaga ini. Nah, itulah adalah otaknya sebetulnya. Otak dan bohir dari Rismon dan si Janes Yahan itu. Itu mereka. Karena kalau kita lihat pembicaraan-pembicaraan mereka didirect oleh Michael Sinaga ini gitu. Dan saya tidak tahu, saya tidak kenal dia. Saya tidak pernah berbicara sama dia. Memang satu frame pernah waktu di Garuda TV itu, dan kelihatannya memang dia mengatakan saya bahwa saya cacat logika.
saya kembalikan lagi cacat logika dia itu melebihi cacat logika yang dilakukan oleh Rismon. Saya mengajak, kalau ada yang sekarang misalnya, oh kita tantang Pak Prabowo, jangan. Justru dengan ada apa dengan Pak Prabowo, ya, kita harus kuatkan dia dan kita tetap ganyang kubu Bapak. Setuju? Nah, jadi Prabowo yes, kubu Bapak no. Saya akhiri dengan lagu yang diciptakan oleh Mas Refli, yaitu Rasa Cemas, Hidup Berat, Dunia Gelap, Fufu Papa masuk penjara. Nah, terima kasih. Lah, Roy Suryo ini residivis. Dia sudah melakukan tindak pidana dulu, yang sama juga di bidang IT. Berarti hukumannya bisa ditambah sepertiga dalam kasus ini. Hukumannya bisa tambah sepertiga. Semisal sebelumnya 4 tahun, dia naik jadi 6. Jadi 6. Itu Roy Suryo. Itu akan diberlakukan karena itu otomatis. Gitu. Residivis kan dia kan? Ya, pemberlakuan untuk residivis seperti itu ya. Betul. Selalu tambah sepertiga ya. Betul. Oke. Saya berpikir soal bahwa ketika residivis bebas bersyarat, mereka mendapatkan kayak remisi sepertiga seperti itu, Pak? Iya, enggak. Itu kan kalau remisi sepertiga itu kan masa dia menjalani hukumannya. Bebas bersyarat. Iya, bebas bersyaratnya. Tapi dalam konteks dia melakukan tindak pidana, maka dia terjerat dengan kasus undang-undang perkara residivis tadi. Oke. Oh, ini saya baru tahu juga karena walaupun saya sedang menjadi mahasiswa hukum ya, tapi ini menjadi sesuatu yang perlu saya belajar lebih lanjut ya, karena saya cuma tahu waktu itu, tapi ketika adanya ini akan menjadi suatu hal yang menjadi ancaman besar untuk Roy Suryo karena dia adalah residivis. 4 tahun, misalnya dikenakan 4 tahun sebelumnya, berarti dia bisa masuk. Kalau 6 tahun, bisa 9 tahun. Bisa 9. Bisa 9 tahun. 9. Iya. 9 bisa naik ke 12. Iya, betul. Berarti patokan, tapi jika hakim berpatok dari 12 tahun, dan itu hukuman itu putusannya berkekuatan tetap, berarti dia bisa sampai 16 tahun nanti. Jadi putusan itu bukan dijatuhkan pada saat putusan dinyatakan inkrah, bukan. Tapi dalam proses di pengadilan. Vonis di pengadilan. Di saat vonis ya maksudnya. Di saat vonis. Itu langsung ditambahkan. Langsung ditambahkan seperti ketika dia residivis. Betul. Oh iya. Iya. Oh, ini selamat buat Roy Suryo. Teroris ini. Jadi tapi kalau Dr. Tifa itu dia merindukan untuk masuk penjara. Mungkin mau lama kali di dalam dia. Rismon kan ancam-ancam kepolisian kemarin, suruh bubarkan kepolisian ini. Takut dia ini. Ini penutup nih, closing statement dari Bapak melihat dengan Anda tindakan mereka kemarin datang ke makam Ibunda almarhum Sujiatmi ke Solo, malah ada hal yang dinegasi positif. Negasi itu positif dari Mas Gibran. Mungkin saya terima kasih. Ini apa pandangan Bapak melihat sikap dari Mas Gibran ini terhadap mereka gitu? Kalau melihat dari sikapnya Mas Gibran yang tidak frontal melihat keadaan-keadaan seperti itu, kita melihat bahwa dia seorang negarawan. Karena kalau memang terjadi hal-hal yang merugikan atau katakanlah merusak tatanan pemakaman itu, wilayahnya kan pengadilan. Wilayahnya adalah hukum. Wilayahnya ada polisi, penyidik, ya. Jadi dia menyerahkan semua dalam konteks besarnya, ya, berkaitan masalah pelanggaran kepada hukum. Tapi dalam konteks tata krama, sopan santun dan sebagainya, ini kita harus akui kok. Kenegarawan beliau cukup luar biasa. Dia tidak marah, dia tidak jengkel, tapi dia mengucapkan terima kasih. Profesi baru. Coba saya ngambil secara acak, ya kan? Ya. Ini siapa ini? Itu Bilong. Bilong ini saya tahu. Ya. Bilong ini kalau ini live nggak ya? Belum live ya? Belum. Oh sudah live. Udah live, nggak apa-apa. Kalau tidak salah Congor ini ya? Bukan. Congor satunya. yang punya mulut lebih panjang. Oh. Okay. Ini temannya Congor. Oh temannya Congor. Ini kepala komunikasi kerajaan. Oke. Ya. Bilong. Yang kita bicarakan adalah kerajaan Konoha. Jadi aman. Ya aman. Ya Roy sudah ya. Posisi Roy Suryo. Oke, terima kasih. Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah saya bisa di sini dan ini kerjaan iseng saya sekarang, ya. Yaitu saya akan menceritakan peristiwa yang terjadi sebenarnya tapi di kerajaan Konoha atau di Wakanda. Jadi kalau nanti ada nama dan peristiwa yang kira-kira mirip, anggap saja itu kebetulan, ya.
Bapak dan Ibu, kebetulan ya. Suruh tunjukkan saya Roy Suryo, mari kita bedah di TV. Hah? Nggak bersalah dari mana putusannya, jangan ngibul dia tukang ngibul. Tunjukkan ke saya Roy Suryo, mana putusan kamu yang kamu bilang nggak bersalah, mana? Roy Suryo, ya, kamu mulai dari sekarang sering-seringlah bermain sama keluarga, nggak usah ngurusin TV atau apa, karena kamu bakalan dikandangin ya, di kandang ukuran 2x1 ya, sama seperti apa yang bahasa Bang Egy Sujana. Jadi kamu siap-siap aja Roy Suryo dan Rismon ya. Kamu mulai sekarang udahlah berbahagia dengan orang-orang yang kalian sayangi sebelum kalian dikandangi lagi. Karena Roy Suryo ini kan residivis. Residivis, dia udah di penjara sekarang melakukan hal yang sama. Residivis, Bos. Tidak pernah terjadi di dunia manapun, di alam baka termaksudnya, ya, pejabat sekelas Roy Suryo yang hina-dina di negara ini, ya. Udah jadi maling panci lagi. Kan maling panci nggak ada harganya, Pak. Saya kira nggak perlu ya gitu. Orang kalau sudah nggak ngerti dijelaskan berkali-kali juga nggak perlu ditegaskan. Senyum aja dah. Udah dia biar cari tahu sendiri. Ya gitu. Kalau dulu misalnya perkara apa. Karena alasan tadi di atas 4 tahun kita melihat dalam kaitan ini, ya. Ini pasal banyak sekali nih yang dimasukin, ya. Yang dua-duanya juga menurut saya hampir sama kedudukannya. Karena di klaster pertama ada pasal 32, di klaster kedua juga ada pasal 32 juga, ya. Nah, 32 itu pasalnya kalau saya baca dari ancaman hukumannya itu 10 tahun, ya. Nah, kalau kita katakan tadi alasan-alasan hukum berkaitan dengan kepentingan subjektif tadi harus memenuhi di atas 4 tahun, ini sudah bisa memenuhi. Jadi udah bisa dilakukan penahanan, ya. Terus itu pertama alasan tadi, alasan hukumnya, ya. Terus alasan subjektifnya, alasan subjektif dan alasan hukumnya. Sekarang yang pure alasan subjektif. Apa nih alasan subjektif? Alasan subjektif penyidik ini banyak, ya, kalau kita melihat seperti ini. Satu, Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya katakan kawan-kawan. Jadi bukan hanya klaster 1 dan 2, tapi kawan-kawan. Kan selalu membuat gaduh. Menyerang kehormatan orang, terus kemudian juga memainkan media massa dan lain sebagainya. Terus juga kita melihat keadaan-keadaan negara selalu dibikin tidak nyaman. Ini sudah masuk alasan kedua, alasan subjektif polisi atau penyidik untuk melakukan penahanan. Karena kita kan lagi membangun, kita ini lagi bagaimana negara ini bisa lebih maju. Tentunya kan kegaduhan ini kan harus dikurangi. Bagaimana caranya? Salah satunya harus ditahan. Karena dia masih ada di luar terus, ini nanti terus akan cuap-cuap, akan ngomong begini-begini dan lain sebagainya, ya. Karena sekarang kalau kita lihat juga kan selalu tidak puas. Ijazahnya Pak Jokowi begitu tahu memang itu asli, lari ke Gibran, ya kan, lari ke yang lain-lain dan lain sebagainya. Dan yang paling aneh, ini semua keluarganya Jokowi, nggak ada yang lain gitu loh. Kayaknya di dunia ini yang punya dosa cuma Pak Jokowi di depannya Roy Suryo itu gitu kan. Yang lain bagaimana? Nah ini kalau menurut saya karena alasan-alasan tadi dan juga memang kita melihat kegaduhan ini udah luar biasa dan juga TV ya, media-media mainstream itu juga sudah tidak netral, harus ada tindakan-tindakan tegas terutama kandangkan mereka semua. Gitu. Kalau tadi mengatakan tidak boleh menjustifikasi hasil dari ilmiah itu 1 juta persen kan begitu. Nah itu menyampaikan apa beratnya kita minta untuk diberitahu. Ada gelar perkara khusus. Ada gelar perkara khusus. Di gelar perkara khusus 1 lembar saja tidak ditunjukkan. Padahal yang hadir para jenderal. Yang hadir ada Kompolnas, ada Komnas HAM. Ada ombudsman kalau nggak keliru. Tidak ditunjukkan? Tidak ditunjukkan. Hasilnya apa tidak ada. Nah, kalau beliau kan tidak ikut. Yang ikut ada 8 orang dari lawyernya Jokowi, presiden, mantan. Nah, saya yang mengajukan surat justru udah yang ini aja masuk. Udah silakan masuk. Saya bilang nggak apa-apa. Saya nggak ikut. Setelah itu saya tanya. Tidak ada hasil di meja itu ditunjukkan padahal gelar perkara khusus. Ini institusi negara. Lalu yang ditunjukkan apa, Bang? Ketemu face to face. Ketemu face to face cerita. Ketemu face to face. Yang diperdebatkan justru tidak dihadirkan. Tidak jelas. Nah, padahal kita minta. Nah, itu kalau ya, saya counter dari ini yang cerita tadi. Kalau ilmiah
yang dikatakan tidak bisa dijustifikasi 1.000.000%, bagaimana? Sekarang kembali kepada pokok. Kita hanya minta. Ingatlah, di KIP, informasi publik, keterbukaan, pasal 18 ayat 2, pejabat publik wajib jika rakyat minta. Wajib. Apa beratnya? Misalnya, untuk ditunjukkan. Saya tanya Mbak Ken, dia nggak sarjana. Saya bilang, ini sarjana gue. Mungkin si Ken lebih cepat, lebih bagus gitu loh kalau kita tunjukkan gitu loh. Gak usah nunggu bertahun-tahun, kira-kira begitu. Bahwa menjustifikasi diri Ken benar kuliah. Kita menghormati Presiden Joko Widodo. Kita menghormati kalau benar gitu loh ya. Bahkan saya bilang kepada klien, gimana kalau itu benar? Kalau benar, kita menghormati cukup dengan pencemaran nama baik. Benar itu kan memang 310, 311. Oke lah ditarik pasal 27, pasal 45, oke lah. Yang jadi masalah pasal berapa? Pasal 160 menghasut. Siapa yang menghasut? Menghasut itu dalam putusan MK itu sudah jelas harus terjadi fisik. Boleh tanya. Pasal pencemaran rela Bang? Jadi Rela. Oh rela. Clear kan? Clear. Nah, tapi yang menjadi masalah ketika ini pasal sebuah menghasut. kejujuran seorang advokat yang tidak boleh berbohong. Menyampaikan, kalau sampai itu masalah misalnya ke-310 pencemaran sama fitnah, clear, kita terima. Dan saya sampaikan kepada klien-klien kita, you harus terima itu. Siap. Kalau benar itu, tapi harus dibuktikan. Tapi kalau begitu sudah ada pasal 160, kita mencari. Kalau pasal 160 itu penghasutan, siapa yang dihasut dan terjadi fisik. Itu yang dimaksud tidak ada. Apalagi pasal 32 diedit. Gitu loh. Misalnya kacamata Pak Jokowi di ijazah diganti Ray-Ban. Diganti model kayak Rambo. Itu tidak boleh. Itu benar. Kena. Baik. Pasal 35 juga sama begitu. Baik. Bang Adi siapa? Jadi siapa yang menghasut? Ini kalau pasal soal menghasut 160 sebenarnya enggak loh. Kalau kita di pihak terlapor itu selalu begitu Mbak. Jadi apapun yang terjadi di dalam fakta penyidikan itu selalu akan seperti itu. Kita harus punya dalil untuk bisa keluar dari pasal yang lebih besar ancaman hukumannya. Tetapi apapun itu, kita tidak bisa menafikan setiap pengembangan penyidikan yang ada. Bahwa kemudian didapatkan temuan ada pasal yang dilanggar, misalkan katakanlah 35. Ya, manipulasi dengan cara bahwa bibirnya ini nggak sesuai, itu kan sudah memanipulasi sebenarnya. Artinya itu yang harus kita lihat, bahwa jangan kita berkonsentrasi, memilih-milih nih 310, 311 aja ya biar nggak ditahan, kan itu persoalannya sebenarnya. Tetapi apapun itu ya kita ikuti. Semua kalau harapan saya sih ya bahwa semua prosedur tahapan itu dilewati oleh penyidik. Yaitu termasuk mungkin dilakukannya penahanan kan itu harapan kita. Bahwa kenapa kami katakan seperti itu? Karena aku melihat gini Mbak, bukannya jerat, tidak ada rasa jerat di sini. Bahwa kemudian bahwa ada penetapan tersangka ini saya yakin betul makin menjadi juga. Jadi memang efek jerat terhadap hukum itu bahwa ini adalah demokrasi selalu, walaupun itu adalah pelanggaran hukum telak gitu loh, selalu mengatasnamakan demokrasi, ruang publik dan lain-lain sebagainya. Ini tidak akan kapok. Memang harus tahapannya dilewati. Kami tidak melakukan tindak pidana sama sekali, dan kami justru dikriminalisasi. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman 12 tokoh yang dikriminalisasi, tentu saja sangat mengharapkan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto lebih concern kepada persoalan kami. Ya, dan kemudian yang kedua, sebetulnya karena ini adalah masalah di luar aspek pidana, maka sebaiknya memang pemerintah betul-betul hadir untuk menyelesaikan hal ini kepada dua pihak yang ada satu pihak yang merasa terganggu dengan kegiatan penelitian kami. Cukup dilakukan sebuah pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah, dan apabila persoalan pokoknya adalah sebetulnya ijazah, maka pada forum tersebut yang
dibuat oleh pemerintah, yang diselenggarakan oleh pemerintah, tinggal diminta saja yang bersangkutan Saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya. Termasuk juga jeratan pasal berlapis kepada Anda dan juga ya itu kita senyumin aja lah. Artinya ada pasal 310, 311. Padahal dua-duanya itu kalau waras kita, ya itu nggak bisa diterapkan bersama-sama. Kenapa? Ya satunya kan pencemaran nama baik, satunya fitnah. Ya, lah kalau sudah yang satunya pencemaran nama baik, ini berarti berlawanan dengan yang fitnah dong. Kalau fitnah itu tadinya tidak benar atau tadinya benar dibuat tidak benar, itu fitnah. Kalau pencemaran nama baik itu tadinya memang ada, tapi kemudian kita plesetin, nah itu kan pencemaran nama baik. Sama dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan saya ikut yang membuat. Jadi sesat ini karena pasal 32 dan 35 itu sebenarnya untuk sebuah dokumen elektronik yang kemudian itu dibuat menjadi seolah-olah asli, atau dokumen ini yang tadinya asli dirusak menjadi tidak asli. Itu dokumen elektronik. Lah kalau saya nggak pernah pegang dokumen elektroniknya gimana? Jadi dengan ditetapkannya Roy Suryo, ini kemenangan rakyat Indonesia, karena rakyat itu adalah mencintai hukum. Rakyat Indonesia mencintai hukum, dan ditetapkannya Roy CS itu menunjukkan bahwa hukum kita masih berjalan dengan baik. Anda bayangin ya, ini 7 bulan itu penyidik bekerja. Ini kali pertama untuk Polda Metro Jaya menetapkan seorang tersangka proses sampai 7 bulan dengan bukti-bukti yang transparan, bukti-bukti yang sangat valid, ditambah dengan, jangan lupa Bang, 22 orang saksi ahli dari berbagai bidang ya. Dan juga jangan lupa 130 saksi loh. Itu pekerjaan yang bukan ringan dan itu sangat komprehensif. Jadi nggak ada itu apa namanya pasal-pasal yang pasal-pasal selundupan itu nggak ada sama sekali. Itu pasal-pasal yang betul merupakan satu penelitian yang sangat komprehensif, dan ini sangat kita apresiasi apa yang dilakukan oleh penyidik kita di Polda Metro Jaya. Itu Bang. Tunggu aja Bang Roy dan teman-teman itu menunggu saja dipanggil untuk berikan keterangan sebagai tersangka. Kemudian nanti kalau tidak ditahan ya alhamdulillah kalau tidak ditahan, tapi kalau ditahan ya harus juga siap-siap itu untuk menerima konsekuensinya. Jadi sekarang agak dominan. Nah, mendengar itu gimana? Pertama, saya ingin katakan bahwa ini merupakan bukti nyata bahwa hukum tidak pandang bulu. Jadi kita mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh penyidik. Ini selama 7 bulan itu waktu yang bukan singkat, melalui 22 saksi ahli dan juga 130 orang saksi, kemudian dengan berbagai barang-barang bukti ya kan, bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik itu membuktikan bahwa mereka kerja sangat komprehensif. Artinya apa yang ditetapkan itu sudah tepat ya, itu luar biasa. Kita dari Pride Persatu sangat mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Polda Metro Jaya, penyidik yang luar biasa yang sudah bekerja all out secara profesional dan proporsional. Kebetulan juga saya pakai baju wayang, tapi wayang ini terlalu cantik, terlalu bagus untuk menceritakan apa yang ada di Konoha. Jadi nanti tokoh-tokohnya lebih hebat, lebih sadis, lebih jelek daripada yang ada. Tapi saya akan buka dulu baju ini untuk menjelaskan bahwa seperti biasa kita semuanya adalah satu rasa, satu nasib. Setuju? Kita semua adalah korban Mulyono. Nah, kita semuanya adalah korban Mulyono. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mulai dengan memang harus begini. Ini diawali dengan gunungan. Gunungan adalah merupakan, maaf, nggak apa-apa. Kalau bisa volumenya dibesarin dikit boleh? Nah, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa, santai. Waduh, wah ini kehormatan banget nih ada yang megangin zumba lagi dalam. Ada yang kira-kira mau jadi volunteer lo gitu loh. Aduh, mana anak muda nih, anak muda? Anak muda sini. Masa Bang Ayo anak muda. Nah. Tadi di antara sini ada yang mirip Fufu Fafa. Mana tadi? Mana tadi yang mirip Fufu Fafa tadi? Ada di belakang tadi? Yuk, biar kita bisa istirahat gantian. Yuk. Waduh, nah ya oke silakan.
Oh, malah orang tua lebih solider. Ya udah. Sambil duduk. Oke. Ambil kursi, Pak. Ya. Ya. Oh, atau ini? Ya ini aja. Ganti yang lebih muda. Sini. Pegang mic. Dah. Deketin ke saya, Mas. Dah. Oke. Sekarang kan kita sudah melihat hasil daripada penyidikan ini sudah meningkat kepada ketersangkaan dari 8 orang ini. Kita berharap dalam waktu dekat ini ya Polda dalam kaitan yang memeriksa dan memproses kasus ini untuk secepatnya mengambil langkah-langkah hukum yang lebih tegas, yang lebih tentunya juga dilihat oleh orang banyak sesuai dengan harapan-harapan kami yang ada di sini juga segera untuk dilakukan penahanan. Karena dengan adanya dilakukan penahanan, barangkali gonjang-ganjing di negara ini akan sedikit berkurang. Ya. Terus yang kedua juga, kami juga berharap untuk lebih intens lagi bagaimana perkara ini secepatnya diproses kepada persidangan. Bagaimana juga kita nanti melihat dalam persidangan itu apa sebetulnya sih yang dimaksudkan dari Roy Suryo itu dan apakah benar ya dugaan-dugaan yang tadi kita bicarakan ini hanya kepentingan politik dalam rangka menggerus suara Pak Jokowi itu nanti akan kelihatan di sana. Karena saya yakin dokumen yang dipegang, yang dipunyai dan sekarang yang sudah dilakukan disita oleh polisi, dugaan saya itu dokumen yang tidak benar. Dan kalau itu dinyatakan dokumen itu tidak benar, siapa yang menyuruh membuat dokumen-dokumen itu? Terutama ijazah ya, gitu. Karena saya melihat ini ada grand skenario besar yang memang tujuannya bukan lagi kepada untuk menjatuhkan Pak Jokowi dari segi persoalan ijazah, tapi juga persoalan-persoalan besar berkaitan pure ini kepada masalah politik 2029. Dan itu biasanya digunakan untuk e-commerce. Yang ini diselundupkan pasal itu. Tapi nggak apa, biarin aja, biar ini menjadi wacana yang bagus untuk masyarakat. Biarkan juga masyarakat menilai dan biarkan juga petugas atau penyidik itu nantinya tidak mengorbankan orang lain seperti dulu kasus Gus Nur dan Bambang Tri yang sayang beliau mungkin tidak bisa bertahan dengan bagus dan akhirnya kena. Tapi kalau ini kita harus mendidik masyarakat juga Mbak Disti bahwa pasal yang tidak seharusnya dikenakan ya jangan diselundupkan, jangan dikenakan. Jadi nggak apa-apa, kita challenge saja nanti. Termasuk juga apakah nanti Anda dan bersama kawan-kawan yang lain juga akan mengajukan gugatan pra peradilan terkait? Nah, itu nanti dulu. Ya, mungkin kita bicarakan dalam On Point edisi berikutnya. Biar part selanjutnya begitu. Iyalah, masa semuanya dibocorin? Senyum dong nanti Mas Pange. Oke. Termasuk juga Anda sudah siap untuk pembuktian nanti sampai kalau memang sampai ke persidangan? Sangat siap sejak awal. Ya, sejak hadir di sini, sejak saya diundang pertama kali di Polda Metro Jaya, waktu itu statusnya adalah sudah menjadi naik ke penyidikan, kan malah kita ketemu pagi-pagi. Itu kan menunjukkan kalau dimanapun saya siap. Ya, siangnya jam 9, Mas Pange, aku dipanggil Polda Metro Jaya. 8 pagi aku masih diminta live di Kompas. Jadi kan ya, itu menunjukkan kalau kita ya, kalau memang AA ya kita katakan. Terkait tadi, yang saya sebut di depan, pernyataan Polda Metro Jaya bilang penegasan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sah dan asli. Ya. Gitu kan. Itu kan menegaskan lagi pernyataan Kabar Eskrim. Betul. Ya kan? Dan pernyataan saya juga di podcast ini kan. Betul, di pernyataan Pak Suhadi dari awal. Terus yang juga tidak kalah penting penegasan UGM. Itu juga diperkuat. Gitu kan Pak ya. Jadi ini maknanya apa Pak? Dari kenapa Polda Metro Jaya sampai menegaskan lagi soal bahwa ini asli dan sah. Ya, artinya kan gini. Ya, untuk menentukan dia bersalah itu kan harus ada pembenar, ya, harus ada kerangka berpikir yang positif, ya, bahwa memang tuduhan-tuduhan itu yang dibawa ke media sosial, yang tujuannya mencemarkan nama Pak Jokowi dari sudut ijazah itu adalah ijazah yang tidak benar yang dimiliki oleh Roy Suryo. Tetapi yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang diakui oleh UGM, yang diakui oleh teman-teman kuliahnya Pak Jokowi, yang diakui oleh Dikti dalam persoalan ini, itu adalah ijazah yang memang betul-betul sah dikeluarkan oleh UGM. Pernyataan ini penting karena untuk menarasikan secara garis besar bahwa apa yang dituduhkan oleh Roy Suryo dalam kaitan ini
bahwa itu adalah tidak benar gitu. Jadi apa yang dimiliki oleh Mabes Polri ya dari hasil penelitian, terus kemudian UGM yang menyatakan memang Pak Jokowi mahasiswa dan kuliah di sana, ini adalah sebagai bentuk kepercayaan yang memang benar-benar tidak bisa ditampilkan lagi. Jadi dengan begini ya, apa yang dikatakan oleh Roy Suryo itu adalah semua tidak benar. Berita-berita tersebut adalah hoax atau berita-berita yang tidak benar. Gitu. B kita katakan B, ngapain juga kita takut? Kalau kita ini memberikan pemahaman dan pelajaran kepada masyarakat, kali lagi itu dokumen publik ya. Ijazah itu dokumen publik. Termasuk juga soal mempersiapkan bukti-bukti yang nanti bawa ke persidangan. Pasti. Kalau itu naik ke persidangan ya. Nah, memang ada potensi apa lagi? Banyak. Salah satunya? Iyalah, salah satunya titik. Restoratif justice maksud Anda? Banyak. Ada Rocky Gerung, RJ itu kan restoratif justice atau Rocky Gerung kan itu sahabat kita. Ada juga misalnya nanti SP3, ada juga tadi yang Mbak Disti sudah sebut praper ya, pra peradilan. Ada juga misalnya nanti tiba-tiba dilakukan ya siapa tahu seperti kemarin kan ada abolisi, ada amnesti. Kalau amnesti kan harus dihukum dulu, gitu. Atau ada abolisi, atau ada deponering. Yang paling menurut Anda paling berpotensi untuk kasus Anda? Tunggu tanggal mainnya. Oke, Bang Azam begitu. Tidak kapok kan semakin menjadi-jadi. Bukan soal bahasa kapok nggak kapok. Kita rela kalau barang itu ada. Gitu loh. Kita rela. Tapi kalau barang itu hanya khusus penyidik yang tahu, misalnya disembunyikan, cukup di belakang, di review, kan ada kewajiban, gitu ya. Loh, tidak ada kewajiban. Pasal 18 ayat 2 coba. Iya, tidak ada kewajiban beliau untuk menunjukkan ke Roy Suryo CS. Tidak bukan, ada. di Undang-Undang KIP itu baca. Jadi jelas di situ. Pejabat publik dipilih rakyat, dibiayai rakyat, digaji rakyat, dapat fasilitas dari rakyat. Rakyat yang minta masa nggak mau. Harus melalui sidang ke KIP. Anda digaji di sini. KIP itu, Bang. Sekarang Anda kerja di sini, digaji di sini, makan dari sini. Minta juga, Bang. Misalnya pihak TV One minta KTP-nya, terus Anda nggak mau ngasih, yang benar dong. Ini konteksnya pejabat publik, pejabat begitu. publik. Dan itu diatur di menjelaskan itu, KIP itu pasal 18 ayat 2. Dibuka aja, dibaca saja, dipublikasikan kalau perlu. Jadi harus ditunjukkan. Lalu bagaimana? Dan bahkan didukung oleh pasal 105, bukan pasal 105 Undang-Undang di putusan MK bahwa pejabat publik itu boleh dikritik. Maknanya ya sudah, namanya pejabat publik, fasilitasnya ini boleh dikritik, boleh dikritik, tapi tidak boleh pas terus dikritik ngawur melaporin. Baik. Coba kita tanya ke Bang Aristo soal bagaimana bukti dihadirkan. Ini kayaknya sudah come to an end, tapi balik lagi ke belakang karena ada pihak yang kemudian merasa rela kok kalau buktinya ada sejarah. Gitu. Kan itu harus kronologi berjalan. Ya betul. Baik Bang Azam ditahan. Bang Aristo sekarang giliran yang menjelaskan mengenai itu. Bagaimana kemudian posisi itu tadi Bang, barang bukti dihadirkan. Tadi Bang Aristo juga bilang kuantitasnya sudah begitu banyak. Atau seperti apa Bang Aristo? Gini. Soal ijazah itu ya, apakah perlu ditunjukkan atau tidak? Gitu ya. Secara hukum positif tidak ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Secara hukum positif. Tetapi tadi Bang Azam masuknya lewat soal etika moralitas pejabat negara. Yang lebih tinggi itu ada masuk akalnya. Itu ada masuk akalnya dan saya setuju. Cuman kita sekarang berbicara dalam kerangka penegakan hukum pidana. Itu domain yang berbeda. Dalam kerangka hukum pidana kita memang tidak ada kewajiban menunjukkan itu. Tadi saya bilang untuk menetapkan tersangka, bahkan nanti untuk menghukum orang minimum hanya 2 alat bukti. Ya, 2 alat bukti itu sudah dipenuhi. Makanya saya selalu bilang ini sih sudah 3-0 karena UGM sudah bilang asli, ya. Kemudian ada juga keterangan saksi-saksi, kemudian lapor dan lain-lain. Nah, itu persoalannya. Nah, tapi lebih jauh lagi saya harus juga mengatakan ketika ini orang sudah menjadi tersangka, ya. Apalagi pasalnya nih banyak pasal serius nih, kan ada 2 klaster ya. Nah, paling tidak dia harus dijelaskan tadi apa yang menjadi dasar untuk mentersangkakan dirinya. Yang kedua, idealnya buat saya jangan ditunjukkan di pengadilan nih, Bang Ade. Tunjukkan ketika saat penyidikan. Kenapa? Karena KUHP itu menjamin bahwa orang yang menjadi tersangka itu harus bisa mengajukan seorang dengan keahlian atau saksi untuk meringankan untuk pembelaan dirinya. Nah,
Walaupun hukum tidak mengatakan dalam hal ini, oh harus dikasih akses kepada barang bukti. Enggak, persoalannya hukum kita tidak menjamin akses terhadap barang bukti. Tapi tidak juga. Nah, tapi Oke, sebentar Bang Azam. Sebentar. Itu hukum kita begitu. Tapi saya setuju sama Bang Azam justru harus ditunjukkan, karena kalau tidak, ahlinya Bang Azam, ahlinya para tersangka ini, apa yang mau memeriksa ketika akses barang buktinya itu tidak sesuai. Tapi sayangnya hukum kita tidak clear mengakomodasi itu. Itu persoalannya. Tapi idealnya adalah sebentar, Bang. Idealnya sekali lagi, Bang, idealnya kalau ahlinya dari polisi bisa menguji ijazah yang asli, tapi ahlinya Bang Azam tidak bisa menguji ijazah yang asli, ini nilai pembuktiannya, nilai keterangannya jauh berbeda. Yang satu lihat yang asli, yang satu cuma lihat dari kopian digital itu sudah berbeda keterangannya. Dan itu membuat ahlinya Bang Azam ini yang nggak akan bisa mencetak gol lah untuk menyamakan kedudukan itu yang saya katakan. Kesempatannya jadi tidak sama. Nggak sama, karena akses terhadap barang buktinya nggak sama. Tapi ya itu hukum kita begitu, sayang sekali hukum kita begitu. Walaupun saya selalu menyuarakan yang ideal, kita harus diberikan akses. Kalau nggak, ini pertarungan antara negara